Dan selanjutnya kita akan mendengarkan perkembangan terbaru dari sidang putusan terhadap 2 terdakwa penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan. Kita bergabung dengan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan, memulihkan dan mengembalikan terdakwa pada harkat martabat dan nama baiknya, mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan, membebankan biaya perkara kepada negara. Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum memohon kepada majelis hakim untuk menolak semua nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum terdakwa atau duplik terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana nota pembelaan disampaikan pada tanggal 15 Juni 2020. Dilanjutkan Hakim Mangda. Baik, langsung ke saksi yang pertama, saksi Novel Baswedan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sebanyak 2 kali. Pertama kali seingat saksi tanggal 14 Agustus 2017 dan yang kedua tanggal 6 Januari 2020. Bahwa pemeriksaan pertama terhadap saksi dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, bahwa pada saat saksi diperiksa oleh penyidik, saksi didampingi oleh penasihat hukum. Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh penyidik dalam hal terkait penyerangan terhadap diri saksi yang terjadi pada tanggal 11 April 2017. Bahwa tidak ada orang lain yang diserang selain saksi. Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh penyidik, saksi memberikan keterangan yang benar-benar saksi lihat dan saksi alami. Bahwa keterangan saksi pada saat dituangkan dalam berita acara adalah benar. Bahwa saat pemeriksaan saksi, saksi tidak bisa membaca berita acara pemeriksaan saksi karena penglihatan saksi, akan tetapi saksi dibantu dibacakan berita acara pemeriksaannya oleh penyidik dan penasihat hukum yang kemudian ditandatangani oleh saksi. Bahwa peristiwa penyerahan terhadap saksi berawal ketika saksi pulang dari sholat subuh di dekat rumah saksi di Jalan Deposito T8. Jarak rumah saksi dengan Masjid Al-Ihsan hanya berjarak sekitar 4 rumah, dan di tengah-tengah saksi perjalanan pulang didekati oleh sepeda motor yang dikendarai 2 orang berboncengan dan kemudian mendekat saksi dan menyiramkan cairan yang saksi yakini cairan tersebut adalah air keras, dan pada saat diserang tersebut saksi merasakan muka seperti terbakar. Kemudian saksi lari untuk mendapatkan air agar bisa menetralisir air keras tersebut, sehingga kemudian saksi dibawa ke rumah sakit dan kemudian saksi melapor dengan menghubungi Bapak Kapolri. Bahwa ketika saksi melakukan sholat subuh di Masjid Al-Ihsan, saksi mengenal sebagian jamaah karena semua jamaah tetangga saksi. Tetapi pada saat itu saksi tidak melihat satu persatu, akan tetapi karena merupakan rutinitas dan masjid tersebut masjid warga setempat dan bukan dilintasi oleh area-area umum, maka ketika malam semua portal ditutup dan yang sholat di masjid tersebut adalah warga yang tinggal di sana. Bahwa banyak jamaah yang saya dikenal pada saat itu yang memimpin sholat subuh, imamnya Abdurrahman Rahim, ada Ustadz Hasan, ada Yasri Yuda Yahya, ada Pak Wisnu, dan banyak yang lain. Bahwa terkadang ada beberapa jamaah yang melaksanakan sholat subuh dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa pada saat saksi mau berangkat sholat subuh ke masjid, saksi tidak melihat ada orang lain dan saksi tidak melihat ada orang asing yang berada di masjid. Bahwa Masjid Al-Ihsan memiliki halaman teras hanya 2 meter dan setelah itu langsung menuju jalanan. Bahwa untuk menuju ke rumah saksi dari masjid, saksi harus berbelok ke kiri dan bertemu perempatan kecil kemudian belok kiri lagi. Bahwa ketika saksi keluar masjid, di teras masjid tidak ada orang. Setelah saksi jalan dan berbelok kiri, saksi berjumpa dengan jamaah yang sudah pulang terlebih dahulu dan sholat subuh, yaitu Bapak Haryono, dan saksi sempat menyapa. Bahwa tidak ada jamaah yang beriringan dengan saksi ketika saksi keluar masjid. Bahwa saat saksi pulang dari masjid ada jamaah yang jalan di depan saksi, yaitu 2 orang ibu-ibu, dan di belakang saksi juga ada, sepertinya
ada tetapi saksi tidak ingat. Bahwa ketika saksi berjalan pulang dari masjid menuju rumah, dari masjid sekitar 20-30 meter, saksi mendengar ada sepeda motor yang berjalan pelan, dan itu saksi tidak curiga karena biasanya ada tetangga yang mengendarai sepeda motor dengan pelan, dan biasanya tetangga tersebut menyapa saksi, dan hal tersebut tidak membuat saksi curiga. Kemudian pada saat itu saksi di pertengahan antara masjid dengan rumah saksi, motor tersebut sudah berada di samping saksi. Karena ada motor berjalan pelan di samping saksi, saksi akan menoleh untuk melihat. Akan tetapi saat saksi belum sempat untuk menoleh, saksi sudah disiram air keras ke mukanya, dan kemudian sejenak saksi tertegun karena siraman. 1 detik kemudian saksi merasakan seperti terbakar di muka, dan saksi sempat akan mengejar orang yang menyiram tersebut. Akan tetapi saksi khawatir terhadap muka saksi yang seperti terbakar, maka saksi memutuskan untuk menuju ke air. Bahwa perumahan saksi tersebut bekas perumahan Bank Bumi Daya, akses masuknya banyak, dan setiap pukul 22 WIB malam sampai dengan pukul 5.30 WIB semua jalan masuk ditutup, dan hanya ada satu akses yang terbuka, akan tetapi dijaga oleh orang, di mana apabila ada orang yang masuk akan dibuka dan ditutup kembali. Bahwa pada suatu ketika saksi pulang malam, akses jalan masuk tersebut selalu ada yang menjaganya, dan pernah juga saksi pulang malam terkadang tidak dijaga. Akan tetapi pada saat kejadian tersebut, saksi tidak tahu apakah akses jalan masuk perumahan tersebut dijaga atau tidak. Bahwa ketika saksi pulang dari masjid, saksi mendengar suara sepeda motor, akan tetapi saksi tidak mengenal jenis sepeda motor tersebut, tetapi dari lampunya saksi melihat warnanya putih, dan setelah penyiraman air keras ke muka saksi, ketika itu motornya kabur tancap gas, dan saksi melihat sepertinya sepeda motor tersebut berjenis Matic. Bahwa sebelum terjadinya penyiraman terhadap saksi, saksi tidak mendengar kata-kata dari orang yang menyiram saksi tersebut. Bahwa ketika penyiraman terhadap saksi, jamaah ibu-ibu yang berada di depan saksi pada saat itu masih ada dan tidak jauh dari saksi. Bahwa orang yang melakukan penyiraman terhadap saksi, mereka berboncengan, yang satu menyiram, yang diboncengkan di belakang, dan satu orang lagi yang mengendarai sepeda motor tersebut. Bahwa saksi tidak sempat mengenal kedua orang yang menyiram saksi, karena setelah penyiraman saksi tidak bisa melihat. Penglihatan saksi langsung rabun pada saat itu, dan ketika saksi lari mencari air, saksi sempat menabrak kayu karena saksi sudah tidak bisa melihat. Bahwa saksi mencari air pada awalnya ingin menuju rumahnya Bapak Wisnu karena paling dekat. Akan tetapi ketika saksi sampai di depan rumah Bapak Wisnu, saksi tidak jadi menuju ke sana karena khawatir susah aksesnya, dan saksi putuskan untuk menuju ke masjid. Bahwa pada saat saksi disiram, saksi sudah tidak bisa melihat, kemudian saksi menuju rumah Bapak Wisnu tersebut terjadi di dekat rumah Bapak Wisnu, dan saksi merespon langsung menuju ke rumah Bapak Wisnu karena saksi pernah melihat Bapak Wisnu pernah menyiram air dari kran depan rumah. Bahwa ketika saksi lari menuju ke tempat wudhu, saksi sempat menabrak kayu, kemudian saksi berteriak minta tolong karena saksi sudah tidak bisa melihat. Kemudian ada jamaah yang berlari menolong saksi. Bahwa orang yang menolong saksi pada saat saksi berteriak minta tolong adalah diantaranya Bapak Nur, pengurus masjid, dan banyak lagi, akan tetapi saksi tidak ingat. Bahwa akibat dari penyiraman yang saksi rasakan seperti luka bakar di sekujur muka saksi, penglihatan saksi sangat rabun pada saat itu, dan selanjutnya saksi ditangani pengobatan luka bakar di 2 rumah sakit. Bahwa kedua mata saksi mengalami luka. Bahwa terkait air yang disiramkan kepada saksi ada hal yang ingin saksi sampaikan dari pemberitaan, yaitu dakwaan yang didakwa oleh penuntut umum bahwa air yang disiramkan kepada saksi adalah air aki, dan saksi mempunyai bukti-bukti yang memastikan bahwa air tersebut bukan air aki melainkan dengan air keras. Bahwa singkat saksi, bagian tubuh saksi yang terkena siraman adalah bagian muka ke bawah badan saksi, akan tetapi karena saksi pakai jubah maka saksi membuka jubah tersebut. Bahwa cara penyiraman terhadap saksi yaitu saksi disiram dari samping kanan. Bahwa jarak penyiraman terhadap saksi tidak bisa memastikan, sekitar 1 meter, dan jaraknya sangat dekat. Bahwa atas penyiraman tersebut saksi mendapat gangguan terhadap mata saksi. Ketika saksi disiram, keadaan mata saksi tersebut berubah menjadi putih,
hitam-hitam di mata saksi tidak ada. Hal tersebut saksi ketahui dari orang-orang sekitar saksi dan dokter pada saat saksi di rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Bahwa keadaan mata saksi saat ini yaitu kedua mata saksi rusak sampai saat ini. Mata kiri saksi sekarang buta, tidak bisa melihat sama sekali. Sempat dioperasi dengan penglihatan yang sempit, tetapi sekarang sama sekali tidak bisa melihat dan permanen. Sedangkan mata kanan saksi menurut dokter dari Singapura, Profesor Donatan mengatakan mata kanan saksi tidak bisa diobati dan saksi melihat dengan sangat rabun. Bahwa setelah kejadian saksi pertama kali dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga, saksi ditangani untuk masalah luka bakar. Saksi sempat dibius total dan disiram dengan air murni yang banyak untuk masalah mata dan area wajah. Kemudian wajah saksi diberi kain kasap pelembab agar sel tidak mati, sehingga kemudian diperban keseluruhan oleh dokter. Kemudian karena rumah sakit Mitra Keluarga tidak punya dokter yang diandalkan untuk pengobatan mata yang terkena bahan kimia, maka saksi diarahkan ke Jakarta Eye Center di daerah Menteng. Di sana saksi dilakukan pengobatan dan rumah sakit Jakarta Eye Center mengatakan bahwa perlu operasi selama 10 hari untuk menentukan apa yang bisa dibuat. Oleh karena itu dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi meminta untuk saksi dibawa ke Singapura dengan dibantu dengan dokter dari kepresidenan yaitu Dr. Terawan. Dan ketika saksi sampai di Singapura, saksi dibawa ke klinik Camden Medical Center, tempat praktek Profesor Donatan, spesialis ahli kornea yang terpapar bahan kimia. Ketika saksi diperiksa di sana, Profesor Dr. Tan mengatakan bahwa saksi harus dilakukan pengobatan segera, akan tetapi potensinya akan sangat besar kemungkinan buta kedua mata. Kemudian saksi dibawa juga ke Singapore General Hospital, ditempatkan di ruangan pengobatan luka bakar di blok 4 lantai 4, dan di sana saksi diobati selama 1 minggu untuk fokus mengobati luka bakar oleh pakar luka bakar dan profesor ahli rekonstruksi wajah. Bahwa saksi berobat di Singapura ada 2 tahap, yang pertama rawat inap dan yang kedua rawat jalan. Saksi inap sekitar 4 bulan. Saat itu terdiri dari 2 fase. Fase pertama 1 minggu saksi ditangani di pusat luka bakar, kemudian saksi dipindahkan ke blok 6 untuk perawatan luka mata karena upaya pengobatan dilakukan tanpa operasi untuk 3 bulan dan tidak menunjukkan gejala untuk bisa sembuh, maka mata kiri saksi dioperasi dengan operasi OKB. Bahwa pengertian OKB saksi lupa, tetapi intinya gigi taring kanan bawah saksi diambil, kemudian diambil bentuk untuk rangka mata saksi, kemudian gusi saksi diambil dan ditempatkan di mata kiri saksi untuk mengganti jaringan mata yang sudah mati, kemudian diberikan optik di mata kiri saksi. Bahwa saat itu keadaan mata kiri saksi sama sekali tidak bisa melihat, yang kanan bisa melihat, akan tetapi karena catatnya berat, jadi kornea ada luka carut, dan akibat luka carut tersebut ada pembuluh darah yang masuk ke kornea mata, yang sebenarnya tidak boleh ada pembuluh darah masuk ke kornea mata. Kemudian selaput yang sobek tumbuh, akan tetapi tumbuhnya bergelombang dan ada bercak putih, sehingga sekarang kalau saksi melihat buram dan sulit untuk melihat. Jadi diperkirakan mata kanan saksi penglihatannya di bawah 50%. Bahwa sebelum terjadinya peristiwa penyiraman terhadap saksi biasa saja berhubungan dengan orang lain, tetapi sebelum kejadian penyerangan tersebut saksi pernah diberitahu dan didatangi di rumah saksi oleh Kapolda Metro Jaya Bapak Irjen M. Iryawan dan disampaikan bahwa saksi diminta untuk hati-hati karena saksi akan diserang. Bahwa pada saat saksi dikunjungi oleh Kapolda Metro Jaya, saksi sempat bertanya siapa yang akan melakukan penyerangan terhadap saksi, akan tetapi beliau tidak tahu atau tidak mau menyampaikannya. Bahwa saksi tidak mau diserang semestinya terkait dengan pekerjaan, akan tetapi saat itu saksi sedang menangani perkara-perkara yang cukup besar. Kemudian sekitar 2 minggu sebelum saksi diserang atau 1 minggu sebelum bertemu dengan Bapak Kapolda, ada orang-orang tertentu yang melakukan pengamatan di depan rumah saksi. Dari rumah saksi menuju seberang rumah saksi ada sungai. Posisi orang yang melakukan pengamatan posisi orang yang melakukan pengamatan tersebut ada beberapa orang, bahkan dikenali oleh tetangga saksi, ada 4 orang ada di seberang rumah saksi yang duduk melakukan pengamatan terhadap rumah saksi, dan juga ada beberapa kendaraan mobil yang mencurigakan dan ada foto-fotonya.
saksi pernah berikan kepada Kapolda Metro Jaya terkait adanya ancaman-ancaman tersebut. Bahwa foto-foto orang yang mencurigakan di daerah rumah saksi semestinya sudah dilihat oleh Kapolda Metro Jaya. Bahwa saksi mendapatkan foto tersebut dari tetangga-tetangga rumah saksi yang curiga dengan orang-orang tersebut dan kemudian orang-orang tersebut difoto. Bahwa setelah Kapolda Metro Jaya melihat foto-foto tersebut, beliau menyampaikan kalau begitu kita perlu untuk lebih waspada dan berhati-hati, dan saksi ketika itu rasanya ada kekuatan yang begitu besar yang Kapolda sendiri rasanya agak sedikit takut. Bahwa saksi diteror sudah banyak, bahkan sebelumnya pada tahun 2016 ketika saksi ingin menuju kantor menggunakan sepeda motor, saksi pernah ditabrak 2 kali di waktu yang berbeda, dan ancaman-ancaman dalam penanganan perkara tersebut banyak sekali yang saksi terima. Bahwa saksi sudah banyak menerima teror selain yang ditabrak tersebut. Bahwa saksi bisa menduga siapa yang melakukan teror tersebut, akan tetapi semua harus dengan alat bukti yang memadai, karena saksi memahami ketika penanganan perkara pihak-pihak mana saja yang mengancam, pihak-pihak mana saja yang melakukan persiapan untuk melakukan penyerangan terhadap orang-orang di Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu sebenarnya kami dari KPK tahu, akan tetapi fakta tersebut bukanlah hal yang bisa disampaikan karena justru bisa digunakan balik untuk menjerat kami yang mengetahui apabila saksi sampaikan di ruang publik. Bahwa pada saat saksi diserang, saksi menghubungi Kapolri Bapak Tito Karnavian, kemudian beliau menyampaikan akan memerintahkan staf dan jajarannya untuk merespon. Tidak lama kemudian saksi dihubungi oleh Kapolda Metro Jaya yang menyampaikan akan segera datang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Utara datang. Saat Kapolda Metro Jaya Bapak M. Iriawan datang, dan saat itu juga ada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Bapak Agus Rajo. Kemudian beberapa kali Kapolda Metro Jaya menyebutkan nama orang yang cukup memiliki pengaruh di kalangan preman. Bahwa saat Kapolda datang menemui saksi setelah kejadian, beliau sangat menyesalkan kejadian tersebut dan merasa kecewaan. Kemudian beliau menyebutkan beberapa kali nama orang yang dia sebut yang melakukan penyerangan itu. Bahwa Pak Kapolda Metro Jaya mengatakan akan melakukan penelusuran dan membicarakan bagaimana pengobatan saksi selanjutnya, dan mendorong dokter dari rumah sakit Mitra Keluarga segera merespon pengobatan tersebut. Bahwa sampai sekarang mata kiri saksi sama sekali tidak bisa melihat, walaupun luka bakar sudah sembuh, meskipun ada luka bakar yang di dalam bagian rongga hidung saksi yang terkena air keras, dan akibatnya ada kotoran yang berlebihan, dan hal itu mengakibatkan beberapa bagian dalam rongga hidung rusak. Bahwa luka selain di mata, ada juga sebagian di rongga hidung yang terluka akibat tersiram air keras. Hanya saja ada bagian gigi saksi yang diambil untuk proses pengobatan. Bahwa kulit sekitar mata saksi terbakar semua, hanya saja pada saat 1 minggu dalam proses penyembuhan tersebut sudah mengelupas akibat penyembuhan. Bahwa sekitar 30 menit durasi waktu antara ketika saksi disiram sampai saksi ditangani di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, dan dalam kurun waktu tersebut saksi selalu menyiramkan air ke wajahnya. Bahwa tujuan saksi banyak menyiramkan air ke muka karena saksi tahu pengalaman orang yang pernah terkena air keras tersebut harus diguyur air dengan segera. Bahwa saksi tidak melihat alat yang digunakan pelaku untuk menyiram saksi, walaupun belakangan setelah kejadian saksi ketahui berbentuk muk. Bahwa setelah peristiwa penyiraman terhadap saksi, muk tersebut jatuh dan ditemukan oleh tetangga dalam keadaan berdiri. Bahwa dengan kondisi saksi saat ini, saksi masih dilakukan perawatan. Untuk mata kanan saksi masih dilakukan pengobatan, dan untuk mata kiri saksi sudah permanen tidak bisa melihat lagi. Bahwa untuk mata kanan saksi sudah melakukan beberapa kali rekam yang bisa menghubungi, dan saksi berhubungan dengan banyak negara yang bisa melakukan pengobatan yang bagus, dan semuanya mengatakan tidak bisa disembuhkan agar normal seperti sedia kala. Tetapi upaya untuk menyembuhkan menjadi lebih baik sedang dicari pengobatannya. Dan dari Singapura sudah tidak bisa lagi dilakukan pengobatan, hanya bisa menjaga agar tidak turun lagi. Bahwa untuk mata kiri saksi sudah tidak bisa melihat lagi dan sementara tidak bisa diupayakan lagi. Bahwa saksi tidak melihat apakah pelaku yang melakukan penyiraman terhadap saksi tersebut pada saat itu menggunakan helm atau tidak, akan tetapi saksi mengatakan bahwa pelaku menggunakan helm.
bahwa dalam berita acara pemeriksaan lanjutan saksi melakukan ralat atau perubahan karena pada saat pemeriksaan pertama kali saksi tidak membaca dan saksi pada saat itu dibacakan. Ada satu istilah yang terlewat pada saat itu. Di berita acara pemeriksaan dikatakan Kapolda memberitahu kepada saksi, padahal faktanya bukan seperti itu. Saksi yang memberitahukan kepada Kapolda, yang foto tersebut saksi peroleh dari tetangga saksi yang melihat orang-orang yang mencurigakan dan melakukan pengamatan, menanyakan mengenai diri saksi beberapa hari di sekitar depan rumah saksi, dan ada perubahan substansi. Bahwa pada berita acara pertama saksi menjelaskan bahwa saksi mendapat informasi dari Kapolda, tetapi pada keterangan selanjutnya yang saksi ralat bahwa saksi yang memberitahukan kepada Kapolda. Hal tersebut saksi rasa pada saat saksi memberikan keterangan ada kesalahan dalam memahami yang saksi katakan, karena saksi tidak baca langsung sehingga koreksinya tidak maksimal. Tetapi pada saat itu juga saksi menyampaikan kepada media dan penyampaian saksi sudah sama dengan berita acara yang kedua, bahwa pada saat kejadian penyiraman kepada saksi, saksi tidak melihat ada sesuatu yang dilempar oleh pelaku karena fokus saksi pada saat itu hanya kepada wajah saksi yang sakit. Bahwa saksi diberitahu oleh tetangga mengenai muk yang tertinggal pada saat saksi ke rumah sakit, tetapi saksi tidak tahu siapa yang memberitahu karena yang mengantar saksi ke rumah sakit pada saat itu cukup banyak. Bahwa pada saat kejadian saksi menggunakan baju gamis, bahwa warna baju gamis yang saksi gunakan pada saat kejadian berwarna coklat. Bahwa pada saat kejadian saksi menggunakan celana panjang dan baju gamis terusan. Bahwa oleh hakim dibenarkan barang bukti berupa baju gamis, peci, sandal, dan saksi membenarkan. Bahwa saksi disiram dari kanan dan saksi yakin jaraknya sangat dekat, akan tetapi saksi tidak bisa pastikan jaraknya seberapa dekatnya, kemudian saksi tidak sempat melihat langsung. Selanjutnya saat sepeda motor mendekat dan posisinya sangat dekat dengan saksi, kemudian pada saat menoleh saksi langsung disiram. Bahwa saksi tidak tahu pelaku penyiraman menggunakan tangan bagian mana. Bahwa saksi yakin air yang disiramkan kepada saksi tersebut banyak karena saksi merasakan sekujur wajah saksi kena, dan di baju saksi yang mau saksi buka tersebut banyak sekali airnya yang masih tersisa. Bahwa pada saat kejadian saksi menggunakan baju gamis, seketika itu juga saksi membuka bajunya sendiri. Bahwa orang yang pertama kali menolong saksi sangat saksi adalah Nur Salim. Bahwa saat kejadian penyiraman sepeda motor tersebut tidak berhenti, sepeda motor tersebut langsung melaju dengan kencang, sempat bergoyang, akan tetapi karena sakit di mata saksi seperti terbakar, saksi tidak mengambil keputusan untuk mengejar. Bahwa saksi sempat menabrak pohon sebelum bertemu dengan orang yang menolong saksi sedang dalam posisi akan terjatuh, karena saksi merasa seperti gagal napas karena saksi sudah berpikir tidak akan sampai ke dekat masjid. Tetapi kemudian ada beberapa orang yang datang menolong saksi dan saksi dipapah menuju ke masjid. Bahwa waktu saksi setelah kejadian menuju masjid sekitar 15 sampai 20 detik, dan kemudian tetangga-tetangga saksi yang mengetahui bersiap mengambil kendaraan, dan setelah itu langsung menuju rumah sakit mitra keluarga, dan rasanya kurang lebih 30 menit saksi sudah sampai di rumah sakit mitra keluarga Kelapa Gading. Bahwa sebelum kejadian ada 4 orang yang melakukan pengamatan terhadap saksi. Hal tersebut terjadi 1 sampai 2 minggu sebelum kejadian. Bahwa tetangga saksi mengatakan kepada saksi bahwa orang-orang yang melakukan pengamatan terhadap saksi logatnya kebanyakan logat orang timur, kemudian kemungkinan dari Ambon, tetapi tidak tahu pastinya dari mana. Bahwa orang-orang yang melakukan pengamatan kepada saksi waktunya beragam, ada yang melakukan pengamatan di depan rumah saksi dari pagi sampai sore dan berlangsung beberapa hari. Kemudian ada yang melakukan pengamatan sekitar sore sampai maghrib, dan ada beberapa yang melakukan pengamatan sebelum kejadian di sekitar waktu sebelum subuh sampai sekitar jam 6 pagi. Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada security perumahan perihal mengenai orang-orang yang melakukan pemantauan kepada saksi, tetapi tetangga-tetangga rumah saksi banyak yang melihat orang-orang yang melakukan pemantauan terhadap rumah saksi. Apalagi komunitas Masjid Al-Ihsan cukup intens dan orang-orangnya guyup
saling mengenal dan mereka juga melakukan upaya pengamatan masing-masing terhadap orang-orang yang memantau rumah saksi. Dan pada saat itu pengurus masjid mengatakan ketika mengetahui ada orang yang mencurigakan agar untuk difoto. Oleh karena itu ada beberapa foto yang saksi dapatkan mengenai informasi tersebut. Bahwa pada saat saksi dari rumah menuju ke masjid untuk sholat subuh, saksi tidak berpapasan dengan orang yang mengendarai sepeda motor menggunakan helm karena di waktu subuh saat itu tidak ada orang yang lalu lalang kecuali orang-orang yang bergerak menuju ke masjid, dan semua jalur untuk keluar atau masuk ke komplek perumahan tersebut ditutup sampai jam 5.30 pagi. Bahwa pada saat di perempatan masjid dan pada saat kejadian di perempatan seharusnya ada lampu jalan yang menerangi perempatan tersebut, tetapi pada saat itu menyala atau tidak saksi lupa, akan tetapi saat itu di perempatan saksi merasakan tidak gelap karena pada saat saksi sebelum diserang di perempatan tersebut, saksi sempat menyapa tetangga saksi yang bernama Bapak Haryono yang akan pergi jogging, dan saksi melihatnya tidak terlalu jauh, kemudian saksi menyapa dan Bapak Haryono meneruskan joggingnya. Bahwa saat saksi bersapa dengan Bapak Haryono di seberang kali tersebut ada 2 sampai 3 mobil yang terparkir di sana. Bahwa saksi tidak melihat ada orang di belakang mobil yang terparkir tersebut. Bahwa saksi bertanya kepada tetangga-tetangga setelah saksi pulang dari Singapura. Saksi bertanya intent kepada tetangga karena ada beberapa tetangga saksi yang mengadu dan bercerita kepada saksi bahwa ada orang-orang yang diperiksa dengan tidak diperlakukan dengan baik, dan terkait siapa yang melihat gelas tersebut. Saksi mendapat informasi dari tetangga saksi yang bernama Yasri Yuda Yahya melihat gelas tersebut dan sempat mencium baunya. Kemudian Rani mengetahui mencium bau tersebut. Kemudian Dino, tetangga sebelah rumah saksi, juga melihat gelas tersebut dan mencium baunya, bahkan ikut dalam proses pemindahan untuk pengamanan gelas tersebut. Dan semuanya mengatakan mencium bau yang sangat menyengat seperti cairan kimia. Bahwa tetangga saksi menceritakan pada saat pagi hari di depan rumah saksi banyak yang melintas. Oleh karena mobil tersebut ada di pinggir jalan, maka oleh tetangga saksi diberikan pembatas. Kemudian karena khawatir mengganggu orang yang lewat, maka dipindahkan dengan menjaga agar sidik jari yang tertinggal di mobil tersebut tidak sampai rusak. Dan pada saat dipindahkan di dalam mobil tersebut airnya masih ada, dan saat ditemukan mobil tersebut dalam keadaan berdiri bukan dalam keadaan terjatuh, sehingga airnya masih tertampung di dalam muk tersebut, sehingga muk tersebut dipindahkan ke tempat yang aman sampai tim dari forensik datang dan melakukan pengamatan bukti-bukti termasuk terhadap muk tersebut. Bahwa apakah ada hubungannya kejadian penyerangan terhadap saksi dengan saksi bertugas di KPK, menurut saksi tidak dalam proses pembuktian itu, tetapi sebagai seorang penyidik dan saksi yang mengalami kejadian ini, saksi meyakini ada, dan kejadian penyerangan tersebut tidak mungkin terkait hal pribadi dengan saksi. Karena itu melibatkan orang banyak. Dengan adanya proses pengamatan, pengintaian, dan eksekutor, hal ini bersesuaian dengan hasil investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM yang mengatakan bahwa serangan terhadap saksi dilakukan dengan terorganisir dan sistematis. Bahwa pada saat kejadian penyerangan terhadap saksi sedang dalam penanganan perkara terkait suap kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh tetangga Basuki Haliman, dan pada saat proses tersebut ada sedikit kehebohan karena ditemukan bukti catatan pemberitaan sejumlah uang yang diduga oknum-oknum penegak hukum. Kemudian menjadi pemberitaan bahwa ada penyidik dan penyelidik di KPK yang menginformasikan hal itu kepada Deputi Penindakan KPK yaitu Bapak Heru, dan beliau bercerita kepada penyidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa ada pesan berantai yang sengaja dikirimkan oleh petinggi kepolisian, dan hal itu mengatakan bahwa saksi mengkoordinasikan 3 satgas untuk mentarget atau menjerat petinggi-petinggi Polri, padahal saksi tidak menangani hal itu. Selain itu juga ada beberapa orang yang berupaya menanyakan kepada saksi tentang kasus buku merah kit, kemudian saksi menjawab tidak mengerti hal tersebut. Selanjutnya 4 hari sebelum penyerangan terhadap saksi bertemu dengan Bapak Tito Karnavian untuk mengklarifikasi hal tersebut atas izin dari pimpinan KPK.
dan Bapak Tito Karnavian membenarkan dan Bapak Tito Karnavian juga mendengarkan ada pembicaraan tersebut. Kemudian pada saat penyampaian tersebut ada petinggi Polri yang hadir juga dalam pertemuan tersebut. Selain itu, saksi juga sedang menangani perkara terkait IKTP yang saat itu sedang berproses untuk menaikkan tersangka atas nama inisial SN, dan kemudian saat itu juga sedang membicarakan penyidikan tentang tindak pidana pencucian uang. Kemudian cerita-cerita tersebut terkeluar dan saksi tidak tahu kenapa bisa diketahui oleh orang-orang di luar KPK, sehingga kemudian terjadi kejadian penyiraman dan saksi terjadi. Akan tetapi saksi tidak bisa memastikan isu mana yang berkaitan dengan kejadian penyiraman saksi, apakah salah satu atau kumulasi dari pihak-pihak, dan saksi pastikan penyerahan terhadapnya tidak terkait dengan masalah pribadi saksi. Bahwa saksi adalah anggota Polri, bahwa saksi tidak tahu pasti apakah ada hubungan dengan saksi berdinas di KPK, bahwa terkait saksi pernah berhadapan dengan hukum dan sampai mana proses hukumnya. Kebetulan saksi membawa bukti-bukti sendiri pada tahun 2012 pada saat saksi diberi tugas oleh pimpinan KPK untuk melakukan penyidikan terhadap oknum petinggi di Polri, yaitu pengadaan di Korlantas Polri. Pada waktu itu ada orang-orang tertentu yang memberikan ancaman kepada saksi. Ancamannya yaitu bahwa saksi akan dikriminalisasi, dan ancaman itu dilakukan oleh petinggi Coba ya, Polri. tadi sudah diingatkan agar aktivitas mengambil gambar itu disudahi, mengganggu konsentrasi